Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rumayatun Nikmah dari SDN 003 Sangatta Utara, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kutai Timur. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Menurut Gosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah memperbaiki hubungan, sebuah tawaran, dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Langkah-langkah restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas, gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Murid suka membuli temannya. Selamat siang, Bu. Cicilia tahu nggak kenapa Cicilia dipanggil ke sini sekarang? Tidak tahu, Bu. Cicilia, Ibu dapat laporan dari guru tiket. Katanya kemarin Cicilia melakukan pembulian sama Aldo, benar tidak? Iya, Bu. Oke, Cicilia, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua manusia juga pernah berbuat salah. Nah, pasti Cicilia punya alasan. Alasannya apa? Kenapa kok Cicilia membuli Aldo? Karena ia mengejek-ejek saya, dia bilang saya ibu gila. Oke, Cicilia, berarti Aldo mengejek Cicilia. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya, di kelas kita ada keyakinan kelas tidak? Iya, Bu. Apa keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Datang tepat waktu, tanggung jawab, sopan santun. Oke, terus dari keyakinan kelas itu mana yang belum Cicilia lakukan? Sopan santun. Sopan santun. Nah, sekarang tindakan apa yang akan Cicilia lakukan agar keyakinan kelas sopan santun itu bisa berjalan dengan baik? Saya akan merubah sikap saya agar saya akan menjadi murid yang lebih baik dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, itu mulai kapan Cicilia akan lakukan? Oke, Cicilia. Jadi mulai hari ini Cicilia harus mulai berbuat sopan santun. Jadi kita jangan lupa untuk mengindahkan yang namanya keyakinan kelas agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita harus sopan kepada sesama, kita harus menghargai kepada teman-teman. Nah, Cicilia, mungkin cukup itu saja diskusi kita hari ini. Sekarang Cicilia boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Oke, silakan Cicilia. Kasus 2. Murid sering terlambat masuk kelas setelah istirahat. Siang Igwen, selamat siang Bu. Igwen tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini sekarang? Tidak tahu Ibu. Ibu dapat laporan dari guru bidang studi. Katanya Igwen terlambat masuk kelas. Benar tidak? Iya Bu. Oke, Igwen, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang juga pasti pernah berbuat salah. Ibu guru pun juga pernah berbuat salah. Nah, pasti Igwen punya alasan kenapa Igwen terlambat masuk kelas. Apa alasannya? Karena di kantin sangat ramai Ibu, saya mendapatkan giliran terakhir. Oke, jadi Igwen mendapatkan giliran terakhir. Kenapa kok bisa Igwen dapat giliran terakhir? Karena sebelum saya membeli, saya main-main dulu Ibu.
enggak dengan apa yang sudah Ibu lakukan hari ini? Enggak, Bu. Tidak. Nah, sekarang kita bahas nih masalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah ada di dalam kelas kita? Sopan, santun, dan tidak terlambat lagi, Bu. Dan tidak terlambat lagi. Terus Ibu tanya, keyakinan kelas apa yang masih sering Ibu langgar atau tidak dilakukan? Harus tepat waktu, Ibu. Tepat waktu. Terus Ibu mau melakukan keyakinan kelas tepat waktu itu kita mulai dari kapan? Besok, Ibu. Mulai besok. Jadi bagaimana tindakan Iguen agar Iguen tidak terlambat lagi masuk dalam kelas? Saya akan membeli dulu, Bu, sebelum main-main. Dan tepat waktu. Oke, Iguen. Jadi Iguen tadi bilang mulai besok ya, untuk tidak terlambat lagi. Mulai dari besok Iguen harus selalu mengindahkan keyakinan kelas agar tidak terlambat lagi. Terus Iguen juga tidak rugi. Kenapa kok rugi? Kalau kita terlambat, kita pasti ketinggalan mata pelajaran. Oke, Iguen, diskusi kita hari ini cukup sampai di sini ya, Nak. Silakan sekarang Iguen kembali ke dalam kelasnya. Oke, silakan Iguen kembali ke kelasnya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Halo, perkenalkan nama saya Cecilia. Saya sekolah di SDN 003 Sangatta Utara. Saya senang berdiskusi untuk mencari solusi dengan Bu Nikma. Terima kasih Bu Nikma. Halo, perkenalkan nama saya Iguen. Saya sekolah di SDN 003 Sangatta Utara. Saya senang berdiskusi untuk mencari solusi bersama Bu Nikma. Terima kasih, Bu Nikma. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih, salam dan bahagia.